Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa serta rekan-rekan semuanya yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyajikan tentang hal utama dalam bahasa Inggris yang insya Allah apabila kita ingat-ingat hal utama yang akan saya sajikan ini, insya Allah akan mempermudah pemahaman kita dalam hal bahasa Inggris. Karena tidak jarang di antara kita yang belajar bahasa Inggris kebingungan. Kebingungan mulai dari mana, terus cara mudahnya bagaimana. Nah, oleh karena itu teman-teman mudah-mudahan hal ini akan membantu, mempermudah kalian dalam menguasai bahasa Inggris. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk kepada materi utama atau tentang hal utama dalam penguasaan bahasa Inggris, terlebih dahulu sebagai modalnya saya ingin sajikan yaitu tentang A. To be, B. Jenis kata, C. Unsur kalimat. Nah, terlebih dahulu ini harus diketahui, ya, harus dipahami. Pertama, to be. Dalam bahasa Inggris itu dikenal yang namanya to be. Apa itu to be? To be adalah ya is, am, are. Jadi apabila kita berbicara atau dengar istilah to be, maka di dalamnya adalah is, am, are, atau yang kita singkat dengan SMA, ya, untuk lebih mudah mengingatnya. Kemudian kedua, jenis kata. Di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa apapun dikenal yang istilahnya kata, ya. Nah, jenis kata secara garis besarnya antara lain ada kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Ya, sekali lagi, kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Ini secara garis besar. Ya. Kemudian yang C, unsur kalimat. Apa yang kita omongkan adalah kalimat, ya. Karena kalimat adalah rangkaian kata-kata yang terdiri dari subjek predikat. Jadi seumpamanya kita mau bicara apa? Hari ini saya libur. Pasti kalimat tersebut terdiri atas subjek predikat. Ya. Minimal itu subjek predikat. Tapi ada juga yang terdiri atas subjek predikat objek. Jadi sekali lagi, unsur kalimat, ya. Kalimat unsurnya adalah satu subjek predikat. Kemudian atau subjek predikat objek. SP atau SPO. Kalau K kata keterangan itu bukan hal yang utama. Baik rekan-rekan sekalian, jadi tiga hal ini akan menjadi modal kita untuk memahami hal prinsip dalam bahasa Inggris. Langsung, jadi agar diingat tadi ya, sebelumnya to be adalah is, am, are, jenis kata ada kata kerja, benda, sifat, kata keterangan. Dan unsur kalimat adalah subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek. Baik, kita langsung ke hal utama. Rekan-rekan sekalian, sebenarnya ketika kita mau berbicara bahasa Inggris, dua hal saja yang harus kita ingat. Sekali lagi, dua hal saja yang harus kita ingat. Ya, yakni kalimat yang akan kita gunakan, yang akan kita omongkan nanti atau yang akan kita buat nanti itu harus memakai to be atau tidak. Harus memakai is, am, are atau tidak. Intinya itu. Apabila itu kita tidak tahu atau salah, maka itu kesalahan yang mendasar dan memalukan. Ya, tapi kalau kesalahan yang lain masih dimaklumi. Kenapa saya katakan hal utama? Karena memang semua kalimat itu intinya adalah menggunakan is, am, are atau tidak. Contoh yang umum, istilah remaja ya, I love you. I love you itu banyak orang yang tidak tahu kenapa I love you, kok tidak I am love you. Mereka tidak tahu alasannya. Padahal intinya adalah yaitu antara I love you atau I am love you. Nah, untuk bisa tahu I love you atau I am love you sebenarnya yang benar adalah kita harus ingat hal utama yang akan kita bahas ini nanti.
Baik rekan-rekan, dua hal utama yang dimaksud adalah ya, satu, kalimat yang memakai to be atau kalimat yang memakai is/am tadi. Kemudian dua, kalimat yang tidak memakai to be atau tidak memakai is/am tadi. Jadi kembali kepada contoh I love you atau kalimat apapun yang akan kita omongkan nanti, itu pasti di dalamnya ada is/am atau tidak ada is/am. Maka yang terpenting adalah kita mengingat-ingat atau fokus kepada nanti ini kalimat saya ini pakai is/am atau tidak. Nah, itu tergantung ya, memakai is/am atau tidak, I love you atau I am love you, I eat atau I am eat, I am tired atau I tired, itu tergantung kepada predikatnya. Nah, jika predikatnya berupa bukan kata kerja, alias kata benda, atau kata sifat, atau kata keterangan, maka ya, jika predikatnya kok berupa bukan kata kerja, berarti benda, atau kata sifat, atau kata keterangan, maka kalimat tersebut pakai to be. Nah, maka yang menjadi fokus konsentrasi pemikiran kita adalah predikat. Kalimat yang akan kita buat, kalimat yang akan kita ungkapkan dalam berbicara nanti ini terdiri atas predikat yang berupa kata kerja atau bukan. Nah, jika bukan kata kerja, maka hantam saja pakai is/am. Contoh, saya lapar. Fokusnya ke lapar karena lapar ini predikatnya. Saya lapar. Dia penyanyi. Fokusnya kepada predikatnya. Rudi di rumah, fokusnya pada di rumah. Kenapa? Karena predikatnya ini tergantung kepada predikatnya ini. Jika predikatnya ini kok terdiri atau berupa bukan kata kerja, maka hantam pakai is/am. Sehingga saya lapar predikatnya kan lapar, bukan kata kerja. Maka pasti am, is/am pakai I am hungry, bukan I hungry. Demikian juga dengan dia penyanyi. Dia apa? She seumpamanya. She. Nanti she singer atau she is singer. Nah, ini kita lihat predikatnya penyanyi ini kata kerja atau bukan. Ya, penyanyi bukan kata kerja. Dia adalah profesi, ya, profesi seseorang, maka bukan kata kerja. Nah, jika bukan kata kerja maka hantam pakai is/am. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah she is singer. She is singer, bukan she singer. Nah, demikian juga Rudi di rumah. Predikatnya kita fokus kepada predikatnya. Mana predikatnya? Di rumah. Ya, predikatnya kan di rumah. Jangan fokus kepada subjeknya. Predikatnya saja langsung. Nah, predikatnya ini kata kerja bukan. Pokoknya intinya kata kerja atau bukan. Kalau bukan kata kerja maka hantam pakai is/am. Maka menjadi Rudy is at home. Nah, Rudy is at home. Pakai is. Kenapa pakai is? Karena di rumah bukan kata kerja. Kenapa si is singer pakai is? Karena penyanyi bukan kata kerja. Kenapa hungry kok pakai am? Ya, maksudnya am ini karena ini pasangannya I, maka I am ya. Kalau si kan si is. Kenapa pakai to be is/am? Karena hungry atau lapar ini adalah bukan kata kerja. Jadi kesimpulannya jika bukan kata kerja maka hantam pakai to be is/am. Nah, kebalikannya, jika sebuah kalimat yang akan kita bicarakan nanti ya, kalimat yang akan kita bicarakan nanti atau yang kita akan buat nanti itu kok terdiri atau berupa kata kerja, ya, berupa kata kerja, maka itu tidak boleh pakai to be. Tidak boleh pakai to be. Sekali lagi, jika ya kalimat itu tidak boleh pakai to be jika predikatnya berupa kata kerja. Sebaliknya. Jadi kalau yang tadi selain kata kerja, ya, yakni kata benda, kata sifat atau kata keterangan, tapi yang kedua ini adalah jika kata kerja. Satu tok saja. Nah, jika predikatnya berupa kata kerja, maka tidak boleh pakai to be.
Ya, maka I love you tadi, I love you. Kenapa kok I love you? Karena ini predikatnya love ini. Saya mencintai kamu. Ya, karena mencintai itu kata kerja, maka I love you, bukan I am love you, bukan. Ya, ini salah. Bukan I am love you, ini salah. Karena apa? Karena mencintai kata kerja, maka dia tidak boleh pakai to be. Jadi kembali kepada contoh di atas ini. Ya. Saya nonton TV. Saya nonton TV ini kita lihat predikatnya, fokus kepada predikat. Predikatnya adalah nonton. Ya, ini subjek, ini predikat, ini objek. Subjek, predikat, objek. Nah, saya nonton TV, fokus tidak kepada predikat. Predikatnya berupa apa? Nonton sama dengan melihat adalah kata kerja. Nah, apabila kata kerja, maka sudah bebas dari is MR, nggak usah dipikirkan. I watch TV, langsung diterjemahkan saja. Ya, langsung diterjemahkan saja. Ketika kita sudah paham bahwa predikatnya adalah kata kerja, udah nggak usah mikir macam-macam, langsung diterjemahkan urut. Saya nonton TV, I watch TV. Dia menyanyi lagu, kata kerja udah langsung saja diterjemahkan. He sings song. She sings song. Nggak usah mikirin is MA. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwa oh ini kata kerja, ini predikatnya. Rudy membaca buku. Kayak begini nih kita udah tahu bahwa predikatnya membaca, kata kerja. Sudah langsung terjemahkan satu persatu. Rudy, ya, Rudy reads book. Jadi saya ulangi, ketika kita sudah tahu predikatnya dia menyanyi lagu adalah kata kerja, sudah nggak usah mikir apa-apa, langsung diterjemahkan satu-satu. Dia, she atau he, menyanyi, sings. Lagu, song. Udah terjemahkan satu persatu. Sehingga mudah. Jadi ketika kita sudah tahu predikatnya kata kerja, sudah langsung terjemahkan semua kata-kata atau kalimat yang akan kita ungkapkan tadi. Ya. Sama halnya dengan ini, Rudy membaca buku. Kita tahu membaca kata kerja, sudah langsung diterjemahkan satu persatu. Rudy reads book. Udah. Mudah kan? Nah, sehingga kesimpulannya rekan-rekan semuanya adalah, pertama nih, pasti orang mau ngomong bahasa Inggris atau membuat kalimat bahasa Inggris adalah dari dalam bahasa Indonesianya dulu di dalam benak kita, ya kan? Nah, apa yang akan kita omongkan pasti ya adalah terdiri atas subjek, predikat, objek, karena yang akan kita omongkan adalah informasi lengkap sebuah kalimat. Nah, maka fokus kita adalah kalimat yang akan kita omongkan tadi, ya, predikatnya kata kerja atau bukan. Jadi kata kerja aja patokannya. Kalau predikatnya bukan kata kerja, maka hantam pakai is MR. Contoh nih, ya, saya gembira. Saya gembira. Predikatnya gembira. Berarti pakai is MR. Kenapa? Karena bukan kata kerja. I am happy. Ya. Atau seumpamanya saya datang tepat waktu. Nah, predikatnya kan datang. Datang kata apa? Kata kerja. Nah, kalau udah kata kerja, udah nggak usah pakai is MR, nggak usah dipikirin, langsung satu persatu diterjemahkan. Saya datang tepat waktu apa. I come on time. Sudah langsung diterjemahkan saja. Nah, saya pikir ini mudah. Karena begitu kita tahu predikatnya itu kata kerja, langsung diterjemahkan satu persatu tiap kata. Begitu kita tahu bukan kata kerja, maka kita harus datangkan is MR. Jadi, ya, saya lapar, karena lapar ini bukan kata kerja, maka I am hungry. Dia penyanyi, karena penyanyi predikat ini bukan kata kerja, maka she is singer. Rudy di rumah, karena predikatnya di rumah bukan kata kerja, maka pakai is. Rudy is at home.
Berbeda dengan contoh kalimat yang di bawah. Saya nonton TV. Ini kata kerja. Ya, kalau kata kerja berarti tidak pakai isim a, langsung diterjemahkan satu-satu. Saya nonton TV. I watch TV. Dia menyanyi lagu. She sings song. Rudy membaca buku. Rudy reads book. Apapun kalimat yang akan kita bicarakan, intinya hanya itu. Saya menyiram bunga, seumpamanya. Saya menyiram bunga. Berarti menyiram kan predikatnya, kata kerja. Nggak usah pakai to be, langsung terjemahkan satu-satu. I water flower. I water flowers. Ya. Seumpamanya lagi, saya seumpamanya ya, contoh, saya haus, saya ingin minum. Nah, maka karena haus di situ bukan kata kerja, maka pakai isim are. I am thirsty. I want to drink. Ya, kamu cantik, bukan kata kerja, maka menjadi you are beautiful. Kamu hebat, bukan kata kerja, maka pakai isim are. You are great. Nah, kamu gemuk, you are fat. Tapi kalau seumpamanya begini, kamu datang sendiri, you come alone, karena kata kerja. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Jadi maksud saya dua hal utama itu, karena memang semua kalimat yang akan kita buat nanti itu memang hanya tinggal memperhatikan predikatnya kata kerja atau bukan. Ya, mudah-mudahan ini akan berguna dan mempermudah kalian dalam menguasai bahasa Inggris. Insya Allah dengan cara ini kita sudah merasa melek. Oh, ternyata begini bahasa Inggris. Ya, tapi teman-teman semuanya, habis itu kita harus menyediakan kosakata. Karena kalau tidak punya kosakata, ya repot untuk dipraktekkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.